Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Private Bodyguard episode ke-11. Nah sebelum lanjut kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Nah kalau masih penasaran yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 11 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya. Pada saat Feli berbicara dengan Pak Johan. Di mana saat itu Pak Johan sangat menyesal karena sudah memarahi Jordan sampai segitunya. Di sini Pak Johan pun berterima kasih kepada Feli karena sudah mengingatkan Pak Johan. Lalu setelah itu Pak Johan pun langsung menemui Jordan di kamarnya. Lalu di sini Pak Johan pun merasa terkejut setelah melihat lagu-lagu yang sudah banyak ditulis dan diciptakan oleh Jordan. Ia juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Jordan bisa memainkan semua alat musik yang ada di kamarnya. Karena memang selama ini Pak Johan kurang memperhatikan Jordan, jadi ia baru tahu tentang semua ini. Lalu di sini Pak Johan pun meminta maaf karena tadi sudah berlebihan kepada Jordan. Pak Johan juga mengatakan bahwa dia sangat bangga kepada Jordan karena Jordan memiliki talenta yang sangat bagus. Di sini Jordan pun sangat senang ketika papahnya mengatakan hal itu. Sampai akhirnya hubungan Jordan dengan papahnya pun kembali membaik. Kemudian di esok harinya, sekolah Budi Dharma kembali dihebohkan mengenai berita tentang Feli. Berita tersebut mengatakan bahwa Feli adalah anak haram yang diangkat oleh keluarga Johan Winston. Dan tentunya ini adalah perbuatan Chloe yang sudah menyebarkan berita hoax ini. Pada saat itu Feli kembali dibully dan dimaki-maki oleh para siswa yang ada di sana. Bahkan para siswa juga ada yang menyebutkan bahwa Feli ini adalah selingkuhannya Pak Johan. Dan hal itu pun didengar oleh Raga, Jordan, Helga, dan juga Naviro. Mereka juga sempat terkejut setelah melihat berita viral itu. Hal itu pun membuat Raga, Jordan, Helga, dan Naviro menaruh rasa curiga kepada Feli. Sampai-sampai Raga membentak-bentak Feli serta menanyakan mengenai kebenaran berita itu. Begitu juga dengan Helga dan juga Naviro. Mereka terlihat marah kepada Feli. Lalu di sini Feli pun tidak menyangka bahwa mereka percaya dengan berita bohong ini. Feli juga nggak nyangka Raga bakal membentaknya seperti itu. Saat itu Feli pun berusaha menjelaskan bahwa berita itu tidak benar. Namun mereka masih sama saja menaruh rasa curiga kepada Feli. Bahkan Jordan yang biasanya percaya kepada Feli, kali ini ia terlihat ragu dan curiga kepada Feli. Alhasil di sini Feli pun merasa kecewa kepada mereka semua dan menganggap bahwa mereka itu jahat karena sudah menuduh Feli seperti itu. Kemudian Feli pun pergi dari sana sambil menangis. Di tempat yang lain, Pak Johan pun diberitahukan oleh Rama, asistennya. Saat itu Rama memberitahukan Pak Johan mengenai berita viral tentang Pak Johan dan juga Feli. Lalu setelah mengetahui berita viral itu, Pak Johan pun sangat terkejut. Di tempat yang lain juga memperlihatkan seseorang yang diberitahukan oleh anak buahnya mengenai berita viral itu. Dia adalah Pak Andreas. Lalu setelah melihat berita viral itu, Pak Andreas pun langsung menelpon kembali anak buahnya untuk menanyakan keberadaan Felicia alias Feli. Nah singkat cerita, Pak Andreas pun menuju ke panti asuhannya Feli. Dan kebetulan saat itu Feli sedang berada di sana. Nampaknya saat itu Feli sangat terpukul dengan masalah yang ia hadapi saat ini. Jadi ia memutuskan untuk kembali ke panti asuhan dan bertemu dengan Bu Ida. Kemudian di sini Pak Andreas pun mengatakan bahwa dia sedang mencari Felicia. Dan dia mengaku bahwa dia adalah ayah kandungnya Feli. Mendengar hal itu, Feli dan Bu Ida pun sangat terkejut. Sampai akhirnya kemudian di sini mereka pun berbincang.
Saat itu Pak Andreas pun mengatakan bahwa kalung yang dipakai Feli adalah kalung milik ibunya Feli yang sebelumnya dikasih oleh Pak Andreas. Kemudian Pak Andreas juga memberikan bukti lain untuk meyakinkan Feli. Saat itu ia memberikan foto Feli pada saat ia masih bayi. Kemudian di sini Bu Ida juga masih ingat dengan wanita yang menggendong bayi itu. Dan Bu Ida juga membenarkan bahwa dia adalah ibunya Feli. Namun di sini Feli hanya bisa terdiam dan bengong saja. Kemudian Pak Andreas juga bercerita bahwa ibunya Feli sudah lama meninggal karena mengidam penyakit. Dan dia meninggal tak lama setelah menitipkan Feli ke panti asuhan. Pak Andreas juga mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak tega harus meninggalkan Feli di panti asuhan ini. Namun karena kondisinya saat itu sedang susah, dan dia juga tidak mampu untuk mengurus dan membesarkan Feli seorang diri. Akhirnya dia tidak menjemput Feli. Lalu Pak Andreas pun bilang bahwa saat ini ia sudah siap dan sudah mampu untuk membawa pulang Feli dan juga untuk mengurus kehidupannya Feli. Dia juga memberitahukan bahwa saat ini Pak Andreas tinggal di Surabaya. Dan jika berkenan untuk ikut, Pak Andreas akan mengajak Feli untuk pulang ke Surabaya. Mendengar semua itu, di sini Feli pun masih merasa syok. Lalu ia pun mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk membuat keputusan itu. Lalu di sini Pak Andreas pun berusaha memahami kondisinya Feli. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa Feli. Jika memang Feli masih mau tinggal bersama Pak Johan, juga tidak apa-apa. Kemudian Pak Andreas pun memberikan nomor teleponnya kepada Feli. Barangkali nanti Feli sudah membuat keputusan, maka Feli bisa menghubungi ayahnya. Di tempat yang lain, memperlihatkan Raga, Jordan, Helga, dan juga Naviro yang baru pulang ke rumah. Kemudian ia bertemu dengan papahnya. Sesampainya di sana, mereka pun langsung meminta penjelasan kepada papahnya tentang berita viral itu. Lalu di sini papahnya pun mengatakan bahwa berita itu sama sekali tidak benar. Berita itu adalah hoax. Namun di sini Raga dan yang lainnya masih tidak percaya kepada papahnya. Mereka masih menganggap bahwa Feli ini adalah perempuan simpanan papahnya. Saat itu mereka begitu sangat marah kepada papahnya. Dan ternyata alasan mereka sampai semarah ini karena mereka semua trauma. Ternyata pada saat dulu papahnya pernah diam-diam punya simpenan dan berencana untuk menikah secara diam-diam dengan perempuan itu. Dan pada saat itu Raga sangat kesal dan marah kepada papahnya. Sampai-sampai dia memutuskan untuk pergi dari rumah dan pergi ke luar negeri. Sampai-sampai ia harus mengorbankan sekolahnya. Dan ini adalah alasan kenapa Raga bisa satu kelas bersama Jordan. Karena dulu ia sempat tertinggal 2 semester karena ia harus pergi ke luar negeri. Sekarang kita kembali lagi ke masa yang sekarang. Saat itu Raga mengungkit kembali masa lalu pada saat papahnya mempunyai simpenan. Namun di sini papahnya kembali menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki niat seperti itu kepada mereka ataupun kepada Feli. Pak Johan juga menegaskan bahwa tujuan ia mengadopsi Feli karena memang keinginan almarhum istrinya yang dulu ingin sekali punya anak perempuan. Nah, mendengar hal itu, mereka semua pun langsung terdiam. Mereka juga sangat merasa bersalah kepada Feli karena sudah menuduhnya. Apalagi Raga. Ia sangat khawatir kepada Feli saat ini. Kemudian di sini Pak Johan pun meminta anak-anaknya untuk mencari keberadaan Feli dan mencari tahu keadaannya. Lalu pada scene berikutnya memperlihatkan Chloe yang sedang melihat-lihat berita tentang Feli. Namun di sini raut wajah Chloe terlihat sangat merasa bersalah kepada Feli. Dia nggak menyangka bahwa berita itu sampai seviral ini. Dan pastinya saat itu Chloe juga merasa ketakutan kalau semisal nanti ia ketahuan bahwa dirinya lah yang sudah menyebarkan berita hoaks itu. Lalu pada scene berikutnya memperlihatkan Feli yang sedang bimbang memikirkan keputusannya untuk tinggal bersama ayah kandungnya. Di malam itu Feli juga masih belum pulang ke rumah Pak Johan dan saat itu ia tidur di panti asuhan. Lalu di malam itu Pak Johan juga terus menelpon Feli.
Namun Feli sama sekali tidak mengangkatnya. Mungkin saat itu Feli masih syok dengan berita viral itu, yang membuat mentalnya menjadi down. Di tempat yang lain, Rama pun kembali menelpon Pak Johan dan memberitahukan bahwa berita viral itu akan membuat nama perusahaannya Pak Johan menjadi buruk. Mendengar hal itu, Pak Johan pun menyuruh Rama untuk segera membuat pernyataan klarifikasi bahwa berita itu adalah berita tidak benar atau berita hoax. Dan Pak Johan juga meminta Rama untuk mencari orang yang sudah menyebarkan berita hoax itu. Kita kembali lagi ke Feli. Saat itu Raga mengirimkan pesan kepada Feli. Raga meminta maaf kepada Feli dan meminta Feli untuk pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, Jordan juga mengirimkan pesan kepada Feli. Dan ia juga meminta maaf kepada Feli. Helga dan Naviro juga melakukan hal yang sama. Mereka benar-benar merasa bersalah kepada Feli. Mereka juga memohon agar Feli bisa pulang ke rumah. Dan pada saat itu Feli pun sudah mulai merasa tenang dan ia pun memaafkan mereka semua. Namun tiba-tiba Feli kembali melihat berita itu dan membuatnya kembali bersedih. Dan mentalnya pun kembali down. Dan dikarenakan hal itu, Feli pun memutuskan untuk menelpon Pak Andreas dan bersedia untuk pulang bersama ayahnya ke Surabaya dan mulai kehidupan baru di sana. Kemudian di esok harinya Feli pun berbincang dengan Bu Ida. Saat itu Feli sudah membuat keputusan bahwa dia akan memilih untuk tinggal bersama ayah kandungnya dan pindah ke Surabaya. Keputusan Feli saat itu sudah bulat. Feli juga ingin memulai kehidupan baru di sana. Ingin membuka lembaran baru. Nah, mendengar hal itu Bu Ida pun mengatakan bahwa ia mendukung apapun keputusannya Feli. Kemudian setelah itu, Feli pun menemui Raga di bengkelnya Raga. Saat itu Raga pun terlihat sangat happy ketika melihat Feli. Lalu di sini Feli pun langsung bercerita kepada Raga mengenai ayah kandungnya yang kemarin datang ke panti asuhan. Di sini Feli juga mengatakan bahwa dia akan tinggal bersama ayahnya dan pindah ke Surabaya. Mendengar hal itu, Raga pun terlihat sangat sedih. Lalu tiba-tiba ia pun izin untuk pergi ke toilet. Raga pergi ke toilet karena dia tidak ingin memperlihatkan kesedihannya itu kepada Feli. Saat itu Raga benar-benar tidak siap untuk ditinggal oleh Feli. Ia benar-benar tidak sanggup kalau harus berpisah dengan Feli. Namun di sini Raga pun berpikir bahwa dia tidak boleh egois. Feli juga berhak atas keputusannya itu. Lalu setelah itu Raga pun kembali menemui Feli. Di sini Raga pun berencana untuk mengajari Feli mengemudi mobil sebagai hadiah terakhirnya sebelum Feli pergi ke Surabaya. Saat itu Raga pun langsung mengajari Feli mengemudi secara pelan-pelan. Sampai akhirnya, sedikit demi sedikit Feli sudah mulai paham mengendarai mobil. Lalu pada saat Raga menjelaskan beberapa fungsi bagian dalam mobil, tiba-tiba mereka pun saling tatap-tatapan. Dan hal itu pun membuat mereka sangat salting. Dan episode 11 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 12 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya. Pada saat Raga mengajari Feli mengendarai mobil. Pada saat itu Raga mengajari Feli mengemudi secara pelan-pelan. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit Feli sudah mulai paham mengendarai mobil. Lalu pada saat Raga menjelaskan beberapa fungsi bagian dalam mobil, tiba-tiba mereka pun saling tatap-tatapan. Lalu di sini Raga pun melamun dan menghayal. Di mana di dalam hayalannya itu ia menyatakan perasaannya kepada Feli. Bahwa Raga sangat mencintai Feli. Dan dia sebenarnya nggak mau kalau Feli pergi ke Surabaya. Lalu seketika Feli pun menyadarkan Raga dari lamunan dan hayalannya itu. Kemudian Raga pun kembali mengajari Feli mengendarai mobil. Lalu pada scene berikutnya memperlihatkan Raga, Jordan, Helga dan juga Naviro yang sedang menunggu Feli. Saat itu Raga sudah memberitahukan adik-adiknya bahwa Feli akan pergi meninggalkan rumah itu. Dan ia akan pergi ke Surabaya bersama ayah kandungnya.
Setelah mengetahui hal itu, mereka pun terlihat sangat sedih. Lalu tak lama kemudian, Feli pun datang dengan membawa kopernya. Lalu di sini Nafiro pun bertanya kepada Feli, apakah Feli benar-benar yakin sama keputusannya itu? Kemudian Feli pun mengatakan bahwa dia sudah yakin sama keputusannya. Lagi pula ini adalah impiannya sejak lama untuk tinggal bersama orang tua kandungnya. Feli juga berterima kasih kepada mereka karena selama ini sudah membantu dan mensupport Feli. Lalu setelah itu Pak Johan pun datang. Di sini Feli juga berterima kasih kepada Pak Johan karena ia sudah menganggap dan memperlakukan Feli sebagai anak kandungnya dengan baik. Lalu Pak Johan pun berpesan kepada Feli agar mereka tetap bisa menjalin komunikasi. Pak Johan tidak mau kalau mereka putus silaturahmi. Tak lama kemudian, Pak Andreas pun datang untuk menjemput Feli. Pak Johan bersama anak-anaknya pun mengantarkan Feli untuk bertemu dengan Pak Andreas. Lalu di sini Pak Johan pun berpesan kepada Pak Andreas untuk menjaga Feli dengan baik. Raut wajah Pak Johan pun terlihat sangat sedih ketika ia hendak melepaskan Feli. Pak Andreas pun langsung membawa kopernya Feli untuk dimasukkan ke dalam mobil. Lalu Feli pun bersalaman dan pamitan dengan Pak Johan, Raga, Jordan, Helga, dan juga Nafiro. Mereka semua terlihat sangat sedih. Lalu di sini Raga pun berpesan kepada Feli agar ia hati-hati di jalan. Dan jangan lupa untuk ngabarin kalau Feli sudah sampai nantinya. Tak lama setelah itu Feli pun pergi meninggalkan mereka semua. Mereka pun harus rela melepaskan Feli. Meskipun rasanya sangat berat. Tetapi mereka juga tidak boleh egois karena ini juga impiannya Feli untuk tinggal bersama orang tua kandungnya. Lalu di malam harinya, Raga, Jordan, Helga, dan juga Nafiro masih merasa sedih karena sudah berpisah dengan Feli. Saat itu mereka berempat sedang memikirkan Feli. Jordan pun berharap semoga Feli baik-baik saja bersama ayahnya. Lalu di sini Nafiro pun berkata bahwa kita baru ngerasa seseorang itu berharga setelah orang itu nggak ada di samping kita. Di sini Nafiro benar-benar merasa sangat kehilangan sosok Feli, karena cuma Feli yang bisa Nafiro ajak memasak di rumah itu. Bahkan Feli juga yang membuat akur Helga dan Nafiro saat mereka sedang berantem. Helga juga mengatakan bahwa Feli itu sangat tulus. Begitu juga dengan Jordan. Ia juga merasa kehilangan sosok Feli. Lalu tak lama kemudian, Raga pun tiba-tiba mengatakan bahwa ternyata sesakit ini melepaskan orang yang kita sayang. Mendengar hal itu, Helga dan Nafiro pun akhirnya mengetahui bahwa Raga itu memang cinta sama Feli. Mereka pun kembali membuat Raga malu dengan ngeledekin Raga. Lalu di sini Raga pun membalas dengan ngusilin Helga dengan menarik kakinya. Di sisi lain ternyata ayahnya Feli membawa Feli ke sebuah villa. Sesampainya di sana, Pak Andreas pun langsung membangunkan Feli yang sedang tertidur selama perjalanan. Di sini Feli pun merasa heran kenapa mereka pergi ke tempat itu. Lalu ayahnya pun menjawab bahwa ini adalah kejutan dari ayahnya. Ayahnya berniat untuk mengajak Feli liburan terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke Surabaya. Mereka saat itu sedang berada di puncak untuk liburan beberapa hari di sana. Di sini Feli pun merasa senang dan ia pun berterima kasih kepada ayahnya. Lalu mereka pun masuk ke dalam villa itu. Sesampainya di dalam villa, tiba-tiba Feli kehilangan handphonenya. Padahal saat itu ia yakin bahwa ia menyimpan handphonenya di dalam tas miliknya itu. Lalu ayahnya pun mengatakan bahwa mungkin tertinggal di dalam mobil. Namun saat itu ayahnya meminta Feli untuk makan terlebih dahulu, biar nanti ayahnya saja yang mengambil handphonenya Feli. Kemudian akhirnya di sini mereka pun makan malam bersama. Lalu tiba-tiba Feli pun bertanya kepada ayahnya tentang ibunya. Namun saat itu ayahnya enggan untuk membahas tentang ibunya Feli. Ayahnya beralasan bahwa ia selalu merasa sedih ketika membahas almarhum istrinya itu. Lalu ayahnya juga meminta untuk membahas hal itu lain waktu.
karena saat ini mereka sedang liburan. Seharusnya mereka merasa happy, bukan malah sedih karena memikirkan ibunya Feli. Oleh karena itu, mereka pun akhirnya melanjutkan makan malam mereka. Di tempat yang lain memperlihatkan Raga yang sedang berada di kamarnya Feli. Saat itu ia sangat merindukan Feli, memikirkan kenangan-kenangannya pada saat masih bersama Feli. Ia begitu sangat sedih ketika memikirkan hal itu. Apalagi saat ini Feli sudah tidak lagi ada di sampingnya Raga. Selain itu, di sini Raga juga masih menunggu balasan pesan dari Feli. Lalu pada scene selanjutnya, Feli pun masuk ke dalam kamarnya. Ia pun sangat terkejut ketika melihat kamarnya itu. Ia sangat suka dan merasa happy karena kamarnya dihias dengan sangat bagus. Lalu tak lama kemudian, ayahnya pun datang. Di sini ayahnya memberitahukan ke Feli bahwa ia baru saja mengecek mobil dan ayahnya tidak menemukan handphonenya Feli. Lalu ayahnya pun berasumsi bahwa mungkin handphonenya Feli terjatuh atau tertinggal pas di rest area. Nah, mendengar hal itu Feli pun merasa sedih. Namun ayahnya berjanji untuk membelikan Feli HP baru. Kemudian setelah itu ayahnya pun menyuruh Feli untuk beristirahat. Lalu setelah ayahnya pergi, Feli pun membuka kopernya dan ia mengambil handphone yang sebelumnya dikasih oleh Raga. Dan di dalam handphone itu hanya berisikan nomornya Raga saja. Dan tentunya cuma Raga yang memiliki nomornya Feli saat itu. Lalu esok harinya setelah bangun dari tidurnya, Feli pun langsung mengirimkan pesan kepada Raga. Selain itu, Feli juga memberitahukan ke Raga kalau ia sedang liburan di puncak terlebih dahulu sebelum ia berangkat ke Surabaya. Setelah mendapatkan kabar dari Feli, Raga pun terlihat sangat senang. Kemudian di sini Feli juga memberitahukan bahwa handphonenya yang lama sudah hilang. Jadi ia memakai handphone pemberian dari Raga. Kemudian Raga pun mengucapkan selamat liburan kepada Feli. Di sini, Raga dan Feli terlihat sangat happy ketika mereka saling membalas pesan. Apalagi Raga, ia terlihat sangat excited banget. Setelah itu, Feli pun dipanggil oleh ayahnya. Di sini ayahnya pun mengatakan bahwa ia akan pergi sebentar untuk bertemu dengan klien. Ia juga berpesan kepada Feli agar nanti Feli sarapan. Lalu seketika ayahnya pun terkejut ketika melihat Feli memegang HP baru. Namun di sini Feli mengatakan bahwa itu adalah HP cadangan. Nah, setelah mendengar hal itu, ekspresi ayahnya terlihat sangat sinis dan mencurigakan. Kemudian setelah itu ayahnya pun pergi. Namun sebelum pergi, di sini Pak Andreas pun menugaskan kepada para anak buahnya untuk mengawasi Feli. Bahkan Pak Andreas juga meminta anak buahnya untuk melapor jika Feli menelpon seseorang. Sikap Pak Andreas kepada Feli begitu sangat mencurigakan. Sepertinya dugaan kita selama ini benar. Pak Andreas ini bukan ayah kandungnya Feli. Ia hanya ngaku-ngaku dan memanfaatkan situasi itu. Kalau memang Feli anak kandungnya, seharusnya dia nggak perlu minta bantuan anak buahnya untuk mengawasi Feli, ya kan? Nah, lalu pada scene selanjutnya memperlihatkan keluarganya Pak Johan yang sedang sarapan pagi. Di sini Raga pun memberitahukan kepada mereka kalau Feli sedang liburan di puncak bersama ayahnya. Mendengar hal itu, Pak Johan pun sempat terkejut. Namun di sini Nafiro pun berasumsi bahwa mungkin mereka liburan karena sudah lama tidak bertemu. Jadi mereka perlu waktu untuk liburan, ya semacam family time gitu. Nah, perkataan Nafiro pun membuat Pak Johan sedikit lebih lega. Singkat cerita, pada saat Pak Johan sedang di kantor, ia pun berbincang dengan Rama. Di sini Pak Johan masih merasa curiga kepada Pak Andreas. Ada hal yang membuatnya merasa ganjal. Pak Johan mempunyai feeling kalau Pak Andreas ini bukanlah ayah kandungnya Feli. Lalu di sini Pak Johan pun meminta Rama untuk mengecek ulang profil dari Pak Andreas sedetail mungkin. Apakah dia ayah kandungnya Feli atau bukan? Kemudian Rama pun langsung pergi bergegas dari sana. Pada scene selanjutnya, pada saat hendak pulang sekolah, Jordan pun bertanya kepada Raga, apakah Raga sudah jujur kepada Feli tentang perasaannya itu? Lalu di sini Raga pun menjawab belum.
dia belum menyatakan perasaannya karena situasinya tidak pernah mendukung. Raga juga mengatakan bahwa sebenarnya dia juga pengen mengungkapkan perasaannya itu kepada Feli waktu terakhir mereka bertemu. Namun Raga takut kalau hal itu malah membuat Feli tidak fokus dengan ayahnya. Kemudian di sini Helga pun meminta Raga untuk mengejar cintanya itu jika memang Raga benar-benar cinta sama Feli. Berhubung Feli juga masih berada di puncak, belum pergi ke Surabaya. Lalu scene pun berpindah, kembali memperlihatkan Pak Johan dan Rama. Saat itu Rama memberikan biodata atas nama Pak Andreas Geralda. Di sini Rama menjelaskan bahwa dia menemukan 10 nama yang sama atas nama Pak Andreas Geralda. Dan salah satu dari mereka mempunyai anak bernama Felicia. Nah, setelah mengetahui hal itu, Pak Johan pun sedikit lega, ternyata memang benar Pak Andreas ini adalah ayah kandungnya Feli. Dengan begitu Pak Johan pun ikhlas untuk merelakan Feli. Namun menurut Mimin, Pak Andreas yang sedang bersama Feli saat ini bukanlah Pak Andreas yang asli. Pokoknya Mimin masih tetap curiga sama Pak Andreas yang satu ini. Lalu pada scene selanjutnya memperlihatkan Raga yang hendak berangkat untuk menyusul Feli. Dan ia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Feli. Lalu di sini Jordan pun memberikan semangat kepada Raga. Semoga Raga bisa bertemu dengan Feli. Tak lama setelah itu, Raga pun langsung pergi menggunakan mobilnya itu. Dan episode 12 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 13 ini, diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya. Pada saat Raga hendak berangkat untuk menyusul Feli. Dan ia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Feli. Lalu di sini Jordan pun memberikan semangat kepada Raga. Semoga Raga bisa bertemu dengan Feli dan berhasil mengungkapkan perasaannya itu kepada Feli. Tak lama setelah itu Raga pun langsung pergi menggunakan mobilnya itu. Di sisi lain memperlihatkan Feli yang sedang mencari ayahnya. Namun saat itu ayahnya belum pulang. Alhasil di sini Feli pun merasa jenuh. Lalu ia pun memutuskan untuk keluar dan jalan-jalan di sekitaran villa. Namun pada saat keluar dari villa, ia pun langsung diikuti oleh anak buahnya Pak Andreas. Di sini Feli pun merasa risih, lalu ia pun meminta kepada mereka untuk tidak mengikutinya. Namun pada saat itu salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini adalah tugas dari Pak Andreas untuk menjaga dan mengawasi non Feli. Dikarenakan tempat ini agak berbahaya. Di sini Feli pun hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Ia pun terpaksa pergi dengan diikuti anak buahnya ayahnya itu. Lalu di sini Feli pun sampai di area yang cukup luas. Ia merasa lega dan rileks ketika menghirup udara segar yang ada di sana. Feli juga sempat mengambil foto-foto bagus di area tersebut. Tak lama setelah itu ia pun langsung teringat dengan Raga. Alhasil ia pun memutuskan untuk menelpon Raga. Dan pada saat itu Raga pun berhenti sejenak dari perjalanannya untuk mengangkat teleponnya Feli. Lalu di sini Raga pun berbohong kepada Feli. Ia mengatakan bahwa dirinya hendak pergi ke mall. Padahal Raga saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke puncak untuk memberi kejutan kepada Feli. Lalu di sini Raga pun basa-basi dengan meminta alamat villa yang Feli tempati. Di sini Feli juga menyinggung agar Raga dan yang lainnya bisa datang untuk menemui Feli sebelum ia pergi ke Surabaya. Namun tanpa Feli sadari saat ini Raga sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Singkat cerita setelah Feli memberikan alamatnya itu, Raga pun langsung bergegas untuk menuju ke sana. Di tempat yang lain, memperlihatkan Pak Johan yang sedang membuka foto-foto kenangan keluarganya bersama Feli. Di sini Pak Johan benar-benar sangat merasa kehilangan sosok Feli. Raut wajahnya pun terlihat sangat sedih. Lalu tiba-tiba ia pun teringat tentang almarhum istrinya. Lalu Pak Johan pun mengambil foto almarhum istrinya itu. Hal itu pun membuat Pak Johan menjadi semakin sedih.
Saat meratapi kesedihannya itu, Pak Johan pun memutuskan untuk mengunjungi makam almarhum istrinya. Lalu di sini ia pun bercerita mengenai Feli. Ia mengatakan bahwa saat ini ia sangat kehilangan sosok Feli. Feli adalah orang yang sangat baik. Kehadiran Feli di rumah membuat suasana rumah menjadi semakin indah dan semakin berwarna. Persis seperti almarhum istrinya pada saat masih hidup. Namun di sini Pak Johan juga mengatakan bahwa mungkin ini adalah keputusan yang terbaik karena Feli juga harus kembali ke keluarganya yang asli. Lalu setelah mengatakan semua itu, Pak Johan pun beranjak pergi dari sana. Lalu pada saat perjalanan meninggalkan pemakaman itu, Pak Johan pun tak sengaja melihat batu nisan yang bertuliskan atas nama Pak Andreas. Namun bukan Pak Andreas Geralda, melainkan Andreas Simatupang. Nah, setelah melihat batu nisan itu, Pak Johan pun kembali penasaran dengan nama itu. Lalu ia pun langsung menghubungi Rama dan meminta Rama untuk mengecek dan mencari tahu apakah Pak Andreas Geralda sudah meninggal atau belum. Di sini Pak Johan merasa curiga kalau Pak Andreas menukar namanya dengan nama ayah kandung Feli. Nah, lalu pada scene selanjutnya, Raga pun sudah sampai di depan vilanya Feli. Namun di sini Raga merasa heran kenapa ada banyak orang yang menjaga villa itu dari dalam. Kemudian Raga pun memutuskan untuk pergi mengelilingi area tersebut. Barangkali ia salah tempat. Lalu tak sengaja Raga pun bertemu dengan Feli. Namun di sini Raga tidak langsung menghampiri Feli. Ia hanya memantau Feli dari kejauhan. Karena di sana saat itu ada dua orang yang sedang bersama Feli. Nah, di sini Raga juga merasa heran kenapa orang-orang tersebut mengawasi Feli. Kemudian tak lama setelah itu, di sini Feli pun hendak pergi pulang dari sana. Lalu di sini Raga pun mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di depan villa, Raga pun tidak berani untuk masuk ke dalam villa itu. Sedangkan Feli di sini ia merasa bete karena tidak ada teman cerita. Ditambah lagi anak buahnya papahnya yang selalu ngikuti Feli kemanapun dia pergi. Kemudian di sini Feli pun mempunyai ide untuk pergi keluar lagi. Tetapi ia keluar lewat pagar samping rumah. Hal itu ia lakukan agar anak buahnya ayahnya tidak mengikuti dirinya lagi. Lalu setelah lompat dan keluar dari rumah itu, Raga pun melihat Feli. Lalu ia pun langsung menghampiri Feli. Di sini Feli pun sangat terkejut ketika melihat Raga ada di sana. Saking senangnya, Feli pun langsung memeluk Raga. Dan saat itu Raga pun sangat salting ketika dipeluk oleh Feli. Kemudian setelah itu Feli pun langsung mengajak Raga untuk pergi dari sana menggunakan mobilnya Raga. Mereka pun pergi secara diam-diam dan hati-hati agar tidak ketahuan oleh para anak buah ayahnya itu. Singkat cerita, mereka pun pergi ke suatu tempat. Lalu mereka pun di sini berbincang. Raga pun merasa heran kenapa ada banyak orang yang menjaga di villa itu, bahkan sampai ngikutin Feli segala. Lalu di sini Feli pun mengatakan bahwa mungkin saat ini ayahnya sangat protektif kepada dirinya, karena ayahnya tidak mau kehilangan dirinya lagi. Bahkan mungkin jika ayahnya tahu kalau Feli bertemu dengan Raga, ayahnya juga pasti akan marah. Namun di sini Raga pun meminta agar Feli bisa positive thinking. Kemudian pada saat itu mereka pun pergi ke sebuah danau yang ada di sana. Di sini Raga pun terlihat sangat senang ketika bertemu dengan Feli. Ia bahkan sampai curi-curi pandangan kepada Feli. Lalu di sini Feli pun bertanya kepada Raga, kenapa cuma Raga saja yang datang ke sana? Kenapa Raga tidak mengajak yang lain? Lalu di sini Raga pun mengatakan karena cuma Raga saja yang kangen sama Feli. Jadi cuma dia saja yang datang menemui Feli. Mendengar hal itu, Feli pun langsung tertawa dan merasa geli ketika Raga mengatakan hal itu. Ia berpikir kalau Raga mengatakan hal itu hanya gurauan saja. Namun tanpa Feli sadari, hal itulah yang sedang dirasakan sebenarnya oleh Raga, yaitu kangen sama Feli. Kemudian di sini Raga pun berusaha untuk mengumpulkan niat
untuk menyatakan perasaannya kepada Feli. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Raga pun berani untuk mengungkapkan perasaannya itu. Di sini Raga pun mengatakan kepada Feli bahwa dirinya sangat sayang dan cinta kepada Feli. Raga tidak tahu sejak kapan rasa itu tumbuh. Tetapi yang jelas ia tidak mau membuang-buang waktu lagi untuk menahan semua perasaan ini. Dan menurut Raga, ini adalah waktu yang tepat untuk jujur kepada Feli. Namun setelah mendengar pengakuan dari Raga, Feli hanya bisa terdiam. Tak lama setelah itu Feli pun hendak pergi dari sana. Namun di sini Raga pun berusaha untuk mengejar Feli. Lalu di sini Raga pun kembali mengatakan bahwa ia sangat cinta kepada Feli, bukan sebagai saudara maupun sebagai teman. Ia benar-benar sangat mencintai Feli. Lalu di sini Feli pun berkata bahwa dirinya akan pergi ke Surabaya. Kenapa Raga mau mengambil resiko itu? Lalu Raga pun menjawab bahwa jarak bukanlah halangan baginya. Jangankan keluar kota, keluar negeri pun akan Raga susul jika memang ia harus perjuangkan cintanya itu. Di sini Feli pun masih syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu seketika Raga pun memegang tangannya Feli. Ia mengatakan bahwa Feli tidak harus menjawab sekarang. Raga tidak akan membebani Feli tentang hal itu. Raga akan menunggu sampai Feli benar-benar merasa yakin dengan keputusannya. Lalu Raga juga mengatakan bahwa dia akan membuat hidup Feli jauh lebih baik dan indah ke depannya. Lalu di sini Feli pun seketika tersenyum kepada Raga. Nah, sebenarnya alasan Feli dari tadi diam bukan karena ia tidak suka sama Raga, tetapi ia merasa bimbang karena posisinya saat itu ia akan pergi ke Surabaya dan takutnya ia tidak bisa menjalankan hubungannya itu bersama Raga. Tetapi setelah Raga meyakinkan Feli, akhirnya Feli pun tersenyum. Dan senyuman ini menandakan bahwa Feli juga mencintai Raga. Kemudian scene pun berganti. Di malam harinya, Raga pun mengantarkan Feli kembali ke vilanya. Lalu sebelum keluar dari mobil, di sini mereka pun sempat berbincang terlebih dahulu. Mereka berencana untuk ketemuan lagi di esok harinya. Berhubung besok Feli masih liburan di sana. Lalu setelah itu Feli pun bergegas untuk masuk ke dalam villa. Secara diam-diam Raga pun membantu Feli untuk masuk dengan memanjat pagar agar tidak ketahuan. Singkat cerita, Feli pun sudah berhasil masuk ke kamarnya tanpa ketahuan. Ia pun langsung mengabari Raga pada saat itu juga. Dengan begitu Raga pun langsung bergegas pulang dari sana. Lalu setelah itu Feli pun hendak keluar kamar untuk mengambil minum. Namun pada saat keluar kamar, ia tak sengaja mendengar perbincangan ayahnya saat menelpon seseorang. Di sini Feli pun berusaha untuk menguping pembicaraan mereka. Namun di sini Feli pun merasa terkejut setelah mengetahui bahwa Pak Andreas ini mempunyai niat buruk kepada Feli. Saat itu Pak Andreas berencana untuk menjual Feli dengan menjual organ-organ yang ada di dalam tubuhnya Feli. Lalu di sini juga terungkap bahwa Pak Andreas ini bukanlah ayah kandungnya Feli, melainkan Feli ini adalah keponakannya Pak Andreas. Nah, setelah mengetahui hal itu, Feli pun sangat terkejut. Sampai-sampai ia menjatuhkan gelas yang sedang ia pegang. Alhasil hal itu pun membuat Feli ketahuan. Kemudian Feli pun langsung berusaha untuk lari dan kabur dari villa itu. Di sini Pak Andreas pun langsung menelpon anak buahnya untuk mengejar Feli. Di sisi lain, Feli pun langsung masuk ke dalam mobilnya Pak Andreas yang kebetulan kunci mobilnya ada di dalam. Lalu ia pun langsung mengingat pada saat Raga mengajarinya mengendarai mobil. Lalu tak lama kemudian akhirnya ia pun berhasil menyalakan mobil itu dan pergi dari sana. Namun di sini para anak buahnya Pak Andreas pun langsung mengejar Feli menggunakan motor mereka. Awalnya saat itu mobil yang Feli kendarai melaju sangat kencang. Namun dikarenakan Feli sangat panik, akhirnya ia pun grogi dan kecepatannya pun melambat. Alhasil ia pun bisa disusul dan dicegat oleh para anak buahnya Pak Andreas.
Kemudian di sini Pak Andreas pun langsung menyeret Feli keluar dari mobil itu. Sedangkan Feli saat itu begitu sangat ketakutan. Dan episode 13 pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Private Bodyguard episode ke-13. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk episode 14 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya pada saat Feli ditangkap oleh Pak Andreas dan anak buahnya. Pada saat itu Feli sangat ketakutan. Dia sudah berteriak minta tolong, tetapi tidak ada orang yang mengetahuinya. Kemudian setelah itu Feli pun kembali dibawa ke villa oleh Pak Andreas dan para anak buahnya. Dan saat itu ia langsung diikat dan disekap di villa itu. Di malam itu Pak Andreas memperlakukan Feli begitu sangat kejam. Dia mengikat dan menutup mulut Feli menggunakan sebuah kain. Bahkan ia juga sampai mengancam nyawa Feli. Namun di sini Feli berusaha untuk melawan dan tidak takut kepada Pak Andreas. Ia pun bertanya, sebenarnya Pak Andreas ini siapa? Namun di sini Pak Andreas sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Feli. Ia pun kembali menutup mulut Feli dan ia pun pergi dari sana. Kemudian di esok harinya memperlihatkan Raga yang sedang berada di sebuah kafe. Saat itu dia sedang menunggu Feli, karena sebelumnya dia sudah berjanjian sama Feli untuk ketemu di sana. Lalu di sini Raga pun merasa gelisah karena sudah telat beberapa menit Feli belum juga datang. Dan di tempat yang lain memperlihatkan Rama yang sedang bertemu dengan Pak Johan. Saat itu Pak Johan diberitahukan oleh Rama tentang sosok Pak Andreas. Ternyata Pak Andreas yang bersama Feli bukanlah ayah kandungnya Feli, melainkan dia adalah adik dari ayahnya Feli. Jadi nama ayah kandung Feli itu Andreas Geralda, sedangkan adiknya bernama Andra Geralda. Dan yang sedang bersama Feli saat ini adalah adiknya dari ayahnya Feli, yaitu Andra Geralda. Jadi Pak Andra ini memalsukan identitasnya untuk berbuat jahat kepada Feli. Dia juga pernah masuk ke penjara karena terlibat kasus narkoba. Bahkan yang lebih kejamnya lagi, Pak Andra ini tercatat sebagai orang yang sering melakukan penjualan organ manusia. Nah, setelah mengetahui hal itu, Pak Johan pun sangat terkejut. Kemudian ia pun langsung buru-buru menelpon Raga, yang kebetulan saat itu Raga sedang menunggu Feli. Di sini Pak Johan pun langsung memberitahukan kepada Raga bahwa orang yang sedang bersama Feli bukanlah ayah kandungnya Feli, dan dia memiliki niat jahat kepada Feli. Setelah Raga mengetahui hal itu, ia pun langsung begitu sangat terkejut dan khawatir kepada Feli. Kemudian papanya pun mengingatkan kepada Raga agar Raga tenang dulu dan jangan gegabah, karena papanya yang akan menangani ini semua dan hendak melaporkannya ke polisi. Namun di sini Raga tidak mendengarkan papanya. Ia malah mematikan teleponnya dan ia berencana untuk pergi menyelamatkan Feli. Lalu pada saat sedang perjalanan menuju villanya Feli, di sini Raga tak sengaja melihat dan mendengar obrolan Pak Andra dengan seorang perempuan. Dan ternyata perempuan itulah yang akan membawa Feli dan membeli organ-organnya Feli. Kemudian setelah itu Pak Andra pun mengajak perempuan itu untuk masuk ke dalam villa itu. Di sini juga terlihat Feli yang masih berusaha untuk melepaskan ikatannya itu. Namun usaha Feli tetap sia-sia. Dan pada saat itu Pak Andra dan perempuan itu sedang berbincang mengenai kesepakatan bisnis mereka. Pada saat itu perempuan itu mengatakan bahwa nanti malam akan ada orang yang datang untuk membawa Feli. Namun di sini Pak Andreas mengatakan bahwa dia masih mencari anak-anak yang lain. Ternyata target Pak Andreas bukan hanya Feli. Sepertinya Pak Andreas menyekap Feli di villa itu untuk memancing Raga dan adik-adiknya agar datang ke tempat itu. Dengan begitu Pak Andreas akan lebih cuan jika menjual mereka semua. Kemudian setelah mereka mengobrol, Pak Andra pun mengajak rekannya untuk pergi mencari makan. Nah, pada scene selanjutnya di sini Raga pun datang ke villa itu untuk menyelamatkan Feli tentunya. Lalu tak lama kemudian Jordan, Helga dan juga Naviro pun menelpon Raga. Saat itu mereka mengatakan bahwa mereka sudah diberitahu oleh papahnya bahwa Pak Andreas bukanlah ayah kandungnya Feli. Lalu di sini mereka pun meminta Raga
untuk Sherlock lokasinya Raga. Dan mereka akan menyusul Raga untuk menyelamatkan Feli. Awalnya saat itu Raga enggan untuk memberikan alamat itu, karena Raga nggak mau adik-adiknya terancam. Namun dikarenakan terpaksa, akhirnya ia pun memberikan lokasinya kepada Jordan, Helga, dan juga Naviro. Lalu setelah menerima lokasi itu, mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke sana. Sekarang kita balik lagi ke Raga. Saat itu ia berhasil menemukan Feli. Saat itu ia melihat dari jendela dan mendapati Feli yang sedang disekap. Lalu dengan percaya diri, Raga pun langsung masuk ke dalam villa itu untuk menyelamatkan Feli. Namun tanpa disangka, Raga harus berhadapan dengan anak buahnya Pak Andra. Perkelahian pun terjadi antara mereka. Dengan ketangkasan bela diri yang Raga miliki, di sini ia berhasil menumbangkan beberapa dari mereka. Nah, setelah itu Raga pun langsung berusaha untuk melepaskan ikatannya Feli. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba di arah belakang Raga dipukul oleh salah satu anak buahnya Andra. Saking kerasnya pukulan itu membuat Raga terjatuh dan hampir tidak sadarkan diri. Alhasil di sini Raga pun disekap dan diikat di samping Feli. Di sisi lain, Jordan, Helga, dan juga Naviro pun sudah sampai di villa itu. Lalu mereka pun langsung masuk ke villa itu dengan memanjat lewat pagar samping yang ada di sana. Nah, setelah mengelilingi villa itu, mereka pun akhirnya berhasil menemukan Raga dan juga Feli yang sedang disekap. Kemudian di sini mereka pun membuat rencana untuk mengelabui para preman yang ada di sana. Sampai akhirnya mereka pun bisa masuk dan bertemu dengan Feli dan juga Raga. Kemudian di sini Jordan pun diam-diam mengambil tongkat untuk memukul preman itu. Alhasil preman itu pun terjatuh dan kesakitan. Hal itu pun mereka manfaatkan untuk melepaskan Feli dan juga Raga. Nah, setelah mereka lepas, akhirnya mereka pun langsung kabur dari villa itu. Para anak buahnya Andra pun berusaha untuk mengejarnya. Namun untungnya Raga dan yang lainnya berhasil masuk ke mobil dan bisa pergi dari sana. Sedangkan para anak buahnya Andra pun terlihat sangat kesal karena tidak bisa menangkap mereka. Kemudian pada scene selanjutnya, malam pun telah tiba. Saat itu mereka sudah jauh meninggalkan villa itu. Lalu di sini Feli pun berterima kasih kepada mereka karena sudah menyelamatkannya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobilnya Raga kempes. Dikarenakan hal itu, mereka pun tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Lalu di arah yang lain, ternyata anak buahnya Andra masih mengejar mereka. Hal itu pun membuat mereka panik dan ketakutan. Lalu mereka pun memutuskan untuk berpencar dan lari ke hutan. Di sini Raga dan yang lainnya memiliki rencana untuk menyerang para preman itu di hutan dan menumbangkan mereka satu persatu. Singkat cerita, perkelahian pun terjadi antara Raga dan salah satu preman itu. Di sini Raga pun mampu menumbangkan preman itu. Padahal preman itu membawa senjata tajam di tangannya. Namun dengan mudah Raga bisa mengalahkan preman itu. Kemudian setelah itu Raga pun dikepung oleh para preman yang lainnya. Namun secara mengejutkan Jordan, Helga, dan juga Naviro datang dari belakang dan menumbangkan satu persatu preman itu. Alhasil di sini mereka pun berhasil mengalahkan para preman itu. Kemudian di sini Raga pun mengambil handphone dari salah satu preman itu, kemudian memvideokan mereka semua. Lalu Raga kirimkan kepada Pak Andra dan meminta Pak Andra untuk tidak mengganggu Feli lagi. Lalu di sini Feli pun kembali berterima kasih kepada mereka semua karena sudah menyelamatkannya. Kemudian setelah itu Pak Jordan pun menelpon mereka. Kemudian di sini Jordan pun meminta bantuan kepada papanya agar papanya bisa mengirimkan orang ke sana untuk membantu mereka. Karena mobilnya Raga bocor dan mobilnya Jordan pun masih tertinggal di villa itu. Lalu dengan segera papanya pun langsung mengirimkan orang ke sana untuk menjemput anak-anaknya. Di sisi yang lain, Pak Andra pun terlihat sangat kesal karena Feli bisa kabur. Ditambah lagi para anak buahnya juga semuanya tumbang. Namun di sini Pak Andra tak kendor sedikit pun. Ia pun kembali mengancam Pak Johan
bahwa dirinya tidak akan berhenti untuk mengganggu Feli. Ia akan terus berusaha agar mendapatkan Feli kembali. Terkecuali kalau Pak Johan bisa memberikan uang untuk Pak Andra. Di sini Pak Andra meminta uang kepada Pak Johan kalau Pak Johan ingin Feli dan anak-anaknya selamat. Lalu Pak Johan pun berencana memberikan uang kepada Pak Andra, karena yang terpenting saat ini adalah keselamatan Feli dan anak-anaknya. Lalu Pak Andra pun mengajak Pak Johan untuk ketemuan di suatu tempat, dan Pak Andra meminta agar Pak Johan datang sendiri dan tidak melapor ke polisi. Tak lama setelah itu, Rama pun kembali melapor kepada Pak Johan. Ia memberitahukan bahwa mobil dan anak-anaknya Pak Johan sudah aman dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Bahkan Rama juga memberitahukan bahwa villa yang menjadi tempat penyekapan itu juga sudah diamankan. Kemudian setelah itu, Pak Johan pun kembali meminta tolong kepada Rama, yaitu untuk menyiapkan uang untuk ia bawa kepada Pak Andra. Karena Pak Johan akan menemui Pak Andra malam itu juga. Lalu pada scene berikutnya, Raga dan yang lainnya pun telah sampai di rumah. Pak Johan pun sangat bersyukur karena mereka bisa pulang dengan selamat. Lalu di sini Feli pun kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Johan dan seluruh anak-anaknya karena sudah menyelamatkannya. Namun di sini Pak Johan juga meminta maaf karena ia terlambat dalam mencari informasi mengenai Pak Andra. Pak Johan juga kurang teliti dalam mencari informasi tentang Pak Andra. Lalu di sini Pak Johan pun berjanji kepada Feli bahwa Pak Andra tidak akan mengganggu Feli lagi. Lalu setelah itu, Rama pun datang dan ia sudah siap dengan uang itu. Kemudian Pak Johan pun menyuruh Feli dan anak-anaknya untuk istirahat. Namun di sini Raga tak sengaja mendengar perbincangan antara papahnya dengan Rama. Di sini ia pun mengetahui bahwa papahnya akan pergi menemui Pak Andra untuk menyerahkan uang itu. Tak lama setelah itu, Pak Johan pun pergi menemui Pak Andra seorang diri. Sedangkan Raga, setelah mengetahui hal itu, Raga pun langsung memberitahukan kepada yang lain. Di sini mereka pun sangat terkejut dengan hal itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk mengikuti papahnya, karena mereka tidak mau terjadi sesuatu kepada papahnya. Feli juga ikut bersama mereka. Di sini mereka pun langsung bergegas untuk menyusul papahnya. Singkat cerita, Pak Johan pun sudah sampai di lokasi pertemuan mereka, dan saat itu Pak Andra sudah ada di sana. Lalu setelah keluar dari mobilnya, Pak Johan pun langsung melemparkan koper yang berisi uang itu kepada Pak Andra. Lalu Pak Johan pun meminta Pak Andra untuk berhenti mengganggu Feli sesuai dengan perjanjian mereka. Namun ternyata Pak Andra begitu sangat licik. Saat itu Pak Andra mengatakan bahwa dirinya akan mengganggu Feli lagi kalau memang ia sedang membutuhkan uang. Hal itu pun membuat Pak Johan marah kepada Pak Andra. Namun tak lama setelah itu, Pak Andra pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Feli datang. Hal itu pun membuat Pak Johan juga terkejut. Lalu di sini Feli pun bertanya kepada Pak Andra mengenai ayah dan ibu kandungnya Feli. Namun di sini Pak Andra mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya sama sekali. Yang ia tahu hanya sebatas kakaknya memiliki seorang anak dan dititipkan ke panti asuhan. Hanya itu saja. Setelah itu ia tidak tahu kemana ayah dan ibu kandungnya Feli. Mendengar semua itu, Feli pun masih kurang yakin dengan jawaban dari Pak Andra. Ia juga nggak nyangka kalau Pak Andra setega itu kepada keponakannya sendiri. Namun di sini Pak Andra pun menghiraukan perkataan dari Feli. Lalu ia pun langsung masuk ke mobilnya dan hendak pergi dari sana. Namun tiba-tiba mobilnya Pak Andra bermasalah. Ia tidak bisa menyalakan mobilnya sama sekali. Dan ternyata Raga dan yang lainnya telah berhasil menyabotase mobilnya Pak Andra, sehingga mobilnya tidak bisa dihidupkan. Mereka melakukan hal itu pada saat Feli mengobrol dengan Pak Andra. Dan dengan tepat waktu mereka berhasil menyabotase mobil itu. Setelah itu mereka pun langsung mengepung mobilnya Pak Andra. Di sini Pak Andra pun terlihat sangat ketakutan. Dan episode 14 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 15 ini diawali dengan memperlihatkan Feli, Helga dan juga Nafiro
yang sedang siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Saat itu mereka sedang menunggu Raga dan juga Jordan. Lalu tiba-tiba ada saluran berita yang menayangkan kasus penculikan yang dilakukan oleh Andra Geralda. Dan ternyata saat itu Pak Andra sudah ditangkap oleh polisi. Seperti yang kita tahu bahwa pada episode sebelumnya, Raga dan yang lainnya menyabotase mobilnya Pak Andra. Dan setelah itu sepertinya mereka melaporkan Pak Andra ke polisi. Alhasil sekarang Pak Andra sudah ditangkap oleh pihak polisi. Dan ia dihukum 2 tahun penjara. Kemudian di sini Feli pun masih teringat tentang perkataan Pak Andra bahwa orang tuanya nanti akan menjemput Feli. Di sini Feli pun terlihat bimbang dan juga merasa sedih. Kemudian Nafiro pun berusaha untuk menenangkan perasaannya Feli. Lalu setelah itu mereka pun berbincang bahwa sebentar lagi Raga bakal ulang tahun dan dia akan mengadakan pesta di bengkel mobilnya. Kemudian pada scene selanjutnya kita kembali lagi ke sekolah Budi Dharma. Di hari itu Feli dan Four Prince pun kembali masuk ke sekolah. Mereka pun menjadi sorot perhatian para siswa di sana. Karena cara jalan mereka terlihat seperti sedang mengawal Feli, layaknya bodyguard. Dan tanpa ragu di sini Raga juga berjalan sambil merangkul Feli. Dan di sana juga ada Chloe yang masih terlihat sinis dan sangat kesal kepada Feli. Lalu pada saat itu Sania juga terlihat terkejut setelah melihat Feli dirangkul oleh Raga. Hal itu pun membuatnya bengong sampai ia terjatuh dan menabrak Raga. Ia juga tak sengaja menumpahkan minumannya ke bajunya Raga. Nah setelah itu ia pun merasa bersalah dan ia pun minta maaf kepada Raga. Di sini Raga pun tidak marah sama sekali kepada Sania. Ia malah mengingatkan Sania untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Kemudian setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke kelas. Lalu pada scene berikutnya, di saat Feli sedang asyik mengobrol bersama teman-temannya, tiba-tiba Chloe datang menghampiri Feli. Di sini Chloe juga meminta waktu berdua dengan Feli, karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Feli. Lalu dengan terpaksa, Hema, Sania, dan juga Alin pun pergi dari sana. Kemudian di sini Chloe pun kembali bersandiwara dan bersikap baik kepada Feli. Ia bahkan meminta maaf kepada Feli soal kesalahannya waktu itu. Namun di sini Feli tidak mau percaya lagi dengan Chloe. Dan setelah itu Sania pun datang dan menghampiri mereka. Di sini Sania takut terjadi apa-apa dengan Feli. Dan ternyata tujuan Chloe datang menghampiri Feli adalah agar Feli bisa membujuk Raga untuk mengundang Chloe ke acara ulang tahunnya Raga. Karena pada saat itu Chloe tidak diundang oleh Raga. Nah setelah mengetahui hal itu Sania pun terlihat emosi kepada Chloe. Sania mengatakan bahwa Chloe hanya mau memanfaatkan Feli doang. Kemudian Sania pun mengajak Feli pergi dari sana. Namun tiba-tiba di sini Chloe kembali mengancam Feli. Dia mengatakan bahwa Feli itu tidak pantas berada di keluarganya Pak Johan. Kehadiran Feli hanya membuat keluarga mereka semakin hancur. Bahkan perusahaannya Pak Johan juga terkena imbasnya karena rumor waktu itu tentang Feli yang dituduh anak haram. Jadi Feli jangan berharap untuk mempunyai hubungan lebih dengan Raga. Yang ada Feli malah merusak keluarga mereka. Nah mendengar perkataan itu membuat Feli kembali merenung dan merasa bersalah kepada Pak Johan dan keluarganya. Kemudian di sini Sania pun menyarankan kepada Feli untuk tidak mendengarkan perkataan dari Chloe. Kemudian ia juga langsung mengajak Feli untuk pergi dari sana. Kemudian pada scene berikutnya Feli pun sikapnya mulai berubah. Pada saat Raga mengajak Feli untuk pulang bareng, ia malah menolaknya. Feli terlihat seolah-olah berusaha untuk menghindar dari Raga. Lalu di sini Raga pun merasa ada yang aneh dengan Feli. Alhasil ia pun mengajak Feli untuk mengobrol sambil makan es krim di taman. Lalu di sini Feli pun bertanya kepada Raga tentang pekerjaan papahnya. Apakah perusahaan papahnya sudah membaik setelah ada rumor bahwa Feli itu anak haramnya Pak Johan? Di sini Feli merasa bersalah kepada Pak Johan. Lalu di sini Raga pun mengatakan bahwa saat ini pasti papahnya sudah menangani hal itu. Jadi Feli tidak perlu khawatir tentang hal itu.
Kemudian di sini Raga juga mengatakan kalau Feli butuh apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk minta bantuan kepada Raga. Raga akan selalu berusaha untuk membantu Feli, apapun itu. Namun di sini Feli tiba-tiba teringat dengan perkataannya Chloe, di mana Chloe mengatakan untuk jangan berharap mempunyai hubungan spesial dengan Raga, karena Feli hanya menjadi beban di keluarganya Pak Johan. Nah, setelah mengingat hal itu, Feli pun kembali berubah. Lalu Feli pun tiba-tiba izin ke Raga kalau ia mau pergi ke panti asuhan untuk bertemu dengan Bu Ida. Lalu pada saat Raga menawarkan diri untuk mengantarkannya, Feli pun menolak tawaran itu. Alhasil ia pun pergi sendiri dan meninggalkan Raga. Saat itu Raga pun terlihat sangat bingung dengan perlakuan Feli yang seolah-olah ingin menghindar dari Raga. Singkat cerita, Feli pun sudah berada di panti asuhan dan bertemu dengan Bu Ida. Lalu di sini Feli pun bercerita mengenai Pak Andra yang sebelumnya berniat jahat kepada dirinya. Di sini Bu Ida juga sangat menyayangkan hal itu terjadi kepada Feli. Bu Ida juga meminta maaf karena tidak teliti tentang siapa orang tua kandungnya Feli. Nah, kemudian setelah itu Feli pun bercerita kepada Bu Ida tentang perasaannya saat ini. Ia merasa bahwa dirinya hanya menjadi masalah di keluarganya Pak Johan. Bahkan sampai perusahaannya pun terkena imbasnya. Di sini Feli pun berpikir bahwa dirinya akan kembali ke panti asuhan dan membatalkan proses adopsi dari Pak Johan. Di sini awalnya Bu Ida meminta agar Feli tidak berpikir seperti itu. Namun karena keputusan Feli sudah bulat, ia pun tidak bisa memaksakan perasaannya Feli. Bu Ida akan mendukung apapun keputusannya Feli. Kemudian setelah pulang dari panti asuhan, di sini Feli pun menemui Pak Johan untuk membahas tentang hal itu. Di sini Feli pun langsung to the point kepada Pak Johan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan proses adopsinya Pak Johan. Nah, setelah mendengar hal itu, Pak Johan pun terlihat sangat sedih. Namun apa boleh buat, Pak Johan juga tidak bisa memaksa Feli untuk terus tinggal bersamanya. Namun, di sini Pak Johan meminta agar Feli tidak putus silaturahmi dengan keluarganya Pak Johan. Entah itu dengan Pak Johan ataupun dengan anak-anaknya. Di sini Pak Johan juga meminta agar Feli tetap sekolah di sekolah Budi Dharma. Lalu di sini Feli pun merasa lega setelah mendengar ucapan dari Pak Johan. Ia pun berterima kasih kepada Pak Johan atas kebaikannya selama ini, karena sudah mau menerima dan memberi kesempatan kepada Feli. Kemudian di esok harinya, Feli pun diajak oleh Raga dan yang lainnya untuk mencari baju dan menghias diri, karena mereka akan datang ke pesta dan merayakan ulang tahunnya Raga. Di sini Feli pun memakai baju dan dirias dengan begitu sangat cantik. Jordan dan yang lainnya juga memakai baju yang sangat mewah dan membuat penampilannya menjadi lebih berkarisma. Nah, singkat cerita, malam pun telah tiba. Saat itu mereka sudah berada di pesta ulang tahunnya Raga. Lalu pada saat Feli datang, Raga pun sangat terkesima melihat Feli yang begitu sangat cantik. Kemudian Raga pun langsung menghampiri Feli. Kemudian Raga pun mengangkat tangannya dan hendak menggandeng tangan Feli. Namun di sini Feli tidak menyambut tangannya Raga. Ia hanya berdiam diri saja di sana. Hal itu ia lakukan karena tidak ingin menaruh harapan lebih kepada Raga. Sedangkan Raga saat itu ia merasa sedih dan merasa sangat canggung. Kemudian di tengah-tengah pesta, Raga terus-terusan melihat Feli dari kejauhan. Ia begitu sangat memperhatikan Feli saat itu. Lalu tak lama kemudian, Sania, Alin, dan juga Hema datang menghampiri Feli. Setelah itu, Hema pun mengajak Feli untuk mengobrol. Raga yang melihat hal itu pun terlihat sangat cemburu kepada Hema. Kemudian setelah itu, Hema pun mengajak Feli mengobrol berdua. Lalu di sini Hema pun mengungkapkan perasaannya kepada Feli. Ia mengatakan bahwa ia suka sama Feli sejak pertama mereka bertemu. Hema mengatakan hal ini karena ia merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk mengungkapkan hal itu. Karena Hema juga takut kalau nanti Feli malah pergi lagi, seperti sebelumnya yang hendak pergi ke Surabaya. Namun ternyata di sini Feli menolak cintanya Hema.
Feli tidak bisa menerimanya karena Feli sudah mencintai orang lain. Nah, mendengar hal itu, Hema pun terlihat sangat murung dan bersedih. Namun di sini Feli mengapresiasi Hema karena sudah mau mengungkapkan isi hatinya. Dikarenakan Feli pernah berada di posisinya Hema, ia pun berusaha untuk membuat Hema tenang dan tidak merasa sedih karena sudah ditolak cintanya. Kemudian setelah itu, Raga pun mencari Feli. Lalu setelah bertemu dengan Feli, tiba-tiba Feli malah bersikap cuek kepada Raga. Ia menyuruh Raga untuk kembali ke pestanya karena ini adalah pesta ulang tahun Raga. Lalu di sini Raga pun mulai merasa kalau Feli itu sengaja menjauhinya. Ia pun langsung bilang kepada Feli agar ia tidak menjauhinya hanya karena Raga sudah mengungkapkan perasaannya kepada Feli. Raga gak mau karena pengakuannya itu membuat hubungan mereka menjadi jauh. Lalu di sini Feli pun mengatakan kepada Raga bahwa ia tidak bisa menerima cintanya Raga dan meminta Raga untuk tidak mengganggunya lagi. Kemudian Feli pun langsung pergi dan meninggalkan Raga. Saat itu Raga pun terlihat sangat sedih. Ia bahkan sampai melamun dan memikirkan kenangan-kenangannya saat bersama Feli. Di sisi lain, Feli pun menangis karena sudah mengatakan hal itu kepada Raga. Sebenarnya di sini Feli juga mencintai Raga. Namun ia tidak bisa bersama Raga karena ia tidak mau menjadi masalah lagi di keluarganya Pak Johan. Ia sengaja menolak Raga agar Raga tidak menaruh harapan lagi kepada dirinya. Namun sebenarnya Feli juga mencintai dan menyayangi Raga. Itulah alasan kenapa Feli sampai menangis seperti ini. Tak lama kemudian, akhirnya Raga pun mengejar Feli dan ia pun menghampiri Feli. Kemudian saat itu ia berusaha untuk menenangkan Feli. Lalu di sini Raga pun akhirnya mengerti kenapa Feli bersikap seperti itu kepada Raga, yang seolah-olah menghindar dari Raga dan menjauh dari Raga. Lalu di sini Raga pun berusaha meyakinkan kepada Feli bahwa mereka akan menjalani semua ini sama-sama, dan Raga berjanji bahwa Raga tidak akan pernah meninggalkan Feli. Kemudian di sini Raga kembali menanyakan perasaan Feli kepadanya. Apakah Feli juga memiliki perasaan yang sama seperti Raga atau tidak? Jika memang Feli tidak memiliki perasaan kepada Raga, Raga berjanji bahwa dia tidak akan mengganggu Feli lagi. Ia akan menjauh dan menghindar dari Feli. Kemudian sambil menangis, Feli pun mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sayang sama Raga. Mendengar hal itu, Raga pun merasa lega dan ia pun langsung memeluk Feli. Dan akhirnya mereka pun resmi jadian. Di sini Raga mengatakan bahwa dia berjanji akan membuat hidup Feli bahagia dan indah seperti kupu-kupu. Lalu pada saat mereka mau berciuman, tiba-tiba Jordan, Helga, dan Nafiro pun datang dan ngecengin mereka biar mereka ciuman. Alhasil di sini Raga dan Feli pun merasa malu. Kemudian Jordan, Helga, dan Nafiro pun memberikan selamat kepada mereka atas hubungan mereka. Kemudian di sini mereka pun berencana untuk merayakan hubungan mereka di rumahnya Pak Johan. Saat itu Feli akan memasakkan menu spesial untuk mereka semua. Nah, singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah. Namun ternyata saat itu Pak Johan sedang kedatangan seorang tamu perempuan. Dan ternyata perempuan itu adalah orang yang sebelumnya hendak membeli organ tubuhnya Feli. Saat itu Feli dan Raga pun sangat terkejut, karena hanya mereka saja yang tahu perempuan itu. Dan episode 15 pun berakhir sampai di sini. Sepertinya film Private Bodyguard akan ada season kedua, karena di akhir film ini kita masih dibuat penasaran kenapa perempuan itu bisa ada di rumahnya Pak Johan. Siapakah sebenarnya perempuan itu? Apakah Pak Johan mengenalnya? Nah, dengan adanya misteri ini sudah dipastikan bahwa film ini akan lanjut ke season yang kedua. Kita tinggal nunggu jadwal rilisnya aja. Dan itulah alur cerita dari film Private Bodyguard episode ke-15 atau episode yang terakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan selalu setia nunggu update terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.